Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello dear people. Pembahasan kita kali ini mengenai persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat ini ada di bab 2 semester 1 kelas 9. Oke. Nah, sebelum masuk persamaan kuadrat, contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada pelajaran fisika, yaitu jika seorang anak menendang bola, nah bolanya itu membentuk lintasan parabola. Bisa kita gunakan dengan persamaan kuadrat untuk menentukan kapan pada detik keberapa bola akan menyentuh tanah. Oke, itu salah satu penggunaannya ya. Nah, kita kenali dulu apa itu persamaan kuadrat. Bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, c nya itu koefisiennya a, b, c itu elemen bilangan real, a nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau a nya 0 kita kalikan x kuadrat, maka di sini akan 0 semua kan. Pangkat tertingginya jadi pangkat 1 di variabelnya. Berarti kalau seperti itu bukan lagi namanya persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Makanya dinamakan persamaan kuadrat. Oke. Nah, dari bentuk umumnya tadi, a-nya itu merupakan koefisien dari x kuadrat, b-nya koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Oke. Jadi a itu selalu gempet dengan x kuadrat, b-nya dengan variabel x, dan c-nya konstanta. Contoh, tentukan a, b, c pada persamaan kuadrat berikut. Oke, ditentukan nilai a, b, dan c-nya. Nah, untuk a itu selalu bergandengan dengan variabel x kuadrat. Oke, berarti di sini a-nya minus 3. B-nya selalu bergandengan dengan variabel x, di sini berarti minus 5. Sedangkan C-nya adalah konstanta 10. Oke. Next ke nomor 2. Tentukan A, B, C dari persamaan 8x kuadrat tambah 4x sama dengan 0. Oke. Nah, di sini A-nya sama dengan 8, B-nya selalu bergandengan dengan X, B-nya sama dengan 4, terus C-nya kan tidak ada di sini ya. Kalau tidak ada di sini berarti C-nya sama dengan 0 karena konstantanya tidak ada. Atau kalau dilengkapi ini persamaan menjadi 8x kuadrat tambah 4x tambah 0 sama dengan 0. Oke. Nomor 3. Persamaan kuadratnya 9x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Oke. Nah, A-nya berarti yang ini ya. A-nya 9. Kenapa? Karena bergandengan dengan x kuadrat. B-nya mana? Apakah adalah variabel x ini? Tidak ada ya. Berarti B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan minus 25. Oke, kalau misalnya kita lengkapi ini persamaan menjadi 9x kuadrat ditambah 0x dikurang 25 sama dengan 0. Oke, saya rasa jelas ya. Yang keempat, 7x kuadrat tambah 3x sama dengan x dikurang 5. Apakah kita bisa langsung menentukan nilai A, B, dan C? Belum ya. Kenapa? Karena di ruas kanan haruslah sama dengan 0. Sedangkan di sini masih x kurang 5. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. 7x kuadrat tambah 3x pindah ke ruas kiri berarti dikurang x. Ini juga pindah ke ruas kiri, negatif pindah jadi positif 5 sama dengan 0. Oke. 7x kuadrat. Ini kita cari dulu yang sejenis ya. 3x kurang x berarti
tambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Apakah kita sudah bisa menentukan A, B, dan C-nya? Sudah ya, karena di ruas kanan sudah 0. Oke, maka kita tentukan nilai A-nya 7, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 5. Oke, nah di dalam persamaan kuadrat nanti ada yang dinamakan atau diistilahkan dengan akar-akar persamaan kuadrat, atau bisa juga disebut dengan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Jadi akar-akar ini merupakan penyelesaian. Oke, di mana akar-akar PK ini merupakan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya nilai X ini nanti apabila dimasukkan ke persamaan kuadratnya akan menghasilkan 0. Oke, makanya dikatakan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Karena ini pangkat 2 atau persamaan kuadrat, maka nanti nilai X-nya itu maksimal ada 2. Oke, next. Cara menentukan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratik atau biasanya disebut dengan rumus ABC. Oke, kita masuk ke cara yang pertama. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, dengan A-nya sama dengan 1. Oke, nah di sini kita buat dulu untuk mencari dengan memfaktorkan A sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti ada dengan A tidak sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Oke, kita cek dulu. A-nya sama dengan 1 kah? Iya ya, di sini kalau tidak dituliskan berarti koefisiennya atau A-nya sama dengan 1. Bagaimana caranya? Caranya kita carilah bilangan yang apabila dikalikan akan menghasilkan 24 dan kalau dijumlahkan akan menghasilkan 10. Oke. Nah, 24 ini kan banyak ya, perkalian 12 dan 2, 1 kali 24, 6 dikali 4. Kita cek dulu. Misalnya kita buat di sini 24 kali 1 dan 24, angkanya harus sama. 24 dan 1 di sini, 24 dan 1 juga di sini. 24 kali 1 24. Oke. 24 tambah 1 apakah 10? Tidak ya, berarti bukan ini dia. Oke. Coba kita cek 6 dikali 4. 6 dikali 4 di sini, 6 tambah 4 di sini. Oke. 6 kalau dikalikan 4 hasilnya 24. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Benar ya? Maka faktor yang memenuhinya adalah 6 dan 4. Oke. Nah, kalau sudah dapat, kita uraikan sini dalam kurung. Dalam kurung sama dengan 0. Oke. Karena ini X kuadrat berarti berasal dari X dikali X. Nah, 6 dan 4-nya ini kita masukkan ke dalam kurung. Karena sama-sama positif berarti yang pertama ditambah 6, yang kedua ditambah 4. Atau di sini 4-nya, di sini 6-nya juga boleh. Sama aja ya hasilnya karena ini dalam kurung artinya dikalikan. Oke, setelah seperti ini maka X ditambah 6 sama dengan 0 karena ujungnya 0 ya. Yang satu lagi X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, X sama dengan pindahkan ke ruas kanan minus 6 atau X sama dengan pindahkan ke ruas kanan minus 4. Oke, berarti inilah X1-nya, inilah X2-nya.
X1 nya minus 6, X2 nya minus 4. Oke, ini berarti akar PK nya adalah X1 nya sama dengan minus 6, X2 nya sama dengan minus 4. Untuk menguji apakah akar-akar ini benar, ya kita masukkan. Yang pertama X-6 kita masukkan ke persamaannya. Oke, min 6 kuadrat ditambah 10 kali min 6 ditambah 24, maka hasilnya akan 0. Oke, begitu juga dengan X2 nya min 4 kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Min 4 dikuadratkan ditambah 10 kali min 4 ditambah 24, maka hasilnya juga akan 0. Maka benarlah ini akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Oke, cara menentukan akar PK dengan cara memfaktorkan di mana A-nya itu tidak sama dengan 1. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka caranya sudah berbeda ya. Kita cek. Contoh 1. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita cek. A-nya di sini 2, berarti tidak sama dengan 1. Bagaimana caranya? Caranya kita kalikan A-nya ke C. 2 kali 6, 12. Oke, berarti di sini jadi 12 ya. Jadi persamaan barunya 2x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Oke. Nah, sama kalau sudah seperti ini, seperti tadi, carilah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 12. Oke. Kalau apabila dijumlah hasilnya akan 7. Sudah? 12 itu berasal dari perkalian 1 dikali 12 bisa, 6 kali 2 bisa, atau 4 kali 3 bisa. Kita coba misalnya yang 6 kali 2 ya. Saya buat di sini 6 kali 2, berarti sini juga 6 dan 2. 6 kali 2 12, 6 tambah 2 8 ya. Di sini 7, berarti nggak cocok. Berarti bukan ini dia akar persamaannya. Oke, kita ambil perkalian 4 dan 3. Sini juga harus kita tulis 4 dan 3. 4 kali 3 12, 4 tambah 3 7. Pas ya. Oke, berarti inilah akar persamaannya. Terus bagaimana cara menguraikannya di sebelah kanan? Kita buat seperti ini. Caranya itu sedikit berbeda. 1 per, karena di sini 2, A-nya berarti per 2. Kalau di sini 5 berarti di sini per 5. Kalau di sini 10 berarti 1 per 10. Di sini tergantung A-nya. Buka kurung. Dalam kurung. Oke. 2x 2x. Oke, kita tetap tulis 2x. Nah, kita masukkanlah akarnya ini. Yang pertama ditambah 4, yang kedua ditambah 3. Oke, next kita lanjut. Kita tulis kembali di bawah 2x ditambah 4, 2x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah perduanya itu kita taruh, kita sesuaikan apakah pas di sini atau di sini. Di sini ya, pas di sini ya, karena kalau dibuat di sini habis ya, dibagi 2. Oke, 2x bagi 2, tinggal x ditambah 4 dibagi 2, 2. Yang ini tetap 2x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, x ditambah 2 sama dengan 0 atau 2x ditambah 3 sama dengan 0. Maka x-nya pindah ruas didapat min 2 atau 2x sama dengan pindah ruas min 3, x-nya sama dengan min 3 per 2.
Oke, ini X1, ini X2. Maka akar PK-nya X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan min 3/2. Oke, contoh ketiga, X kuadrat dikurang 10X sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kan konstantanya tidak ada. Jadi bagaimana cara memfaktorkannya? Kita lihat. Pangkat terendah di sini adalah X. Maka di sini kita keluarkan X. Buka kurung. X kuadrat keluar 1 tinggal X dikurang 10X, sudah keluar X-nya tinggal 10 sama dengan 0. Coba kita cek ya, X kali X, X kuadrat, X dikali min 10X, cocok kan? Oke, berarti X sama dengan 0, satu lagi, X kurang 10 sama dengan 0. Oke, X sama dengan X sama dengan 10. Ini X1, ini X2, maka akar-akar PK-nya X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 10. Next, contoh yang keempat, dan X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Oke, nah ini adalah bentuk, kalau kalian perhatikan ini bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat tandanya kurang, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Oke, cara menguraikannya seperti ini. 9 ini berasal dari bentuk kuadrat 3 dikali 3. Oke, 25 ini berasal dari bentuk kuadrat 5 kali 5. Sudah kita uraikan. Di sini 3X, di sini 3X tambah kurang. Oke, yang di ujung 5 dan 5. Oke, nah lanjut. 3X ditambah 5 sama dengan 0. Satu lagi, 3X dikurang 5 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah ruas ke kanan minus 5, maka X-nya dapat min 5/3, atau 3X sama dengan pindah ruas jadi positif, X sama dengan 5/3. Ini X1, ini X2. Maka akar-akar persamaannya, akar-akar PK-nya, X1-nya min 5/3, X2-nya sama dengan 5/3. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.